bukan fleksibel ya, lebih bisa berubah sesuai keadaan demi mencapai ini. Ini juga sama demi mencapai ini. Kalau ini sangat fleksibel. Contoh kita mau seberangkan barang naik LCT, naik ke perahu penyeberang itu antar pulau. LCT ternyata pada habis COVID terlalu banyak diborong orang. Ya sudah, kapal kayu Sunda Kelapa. Yang tadinya satu LCT kita jadi 10 kapal kayu, apa boleh buat. Yang penting nyebrang dan sampai tanggalnya. Tanggalnya molor sedikit, dengan pengendalian tujuannya tidak akan terganggu. Dengan kapabilitas yang dikerahkan lebih lagi, ada ekstranya ke sana kemari supaya tujuannya tidak terganggu. Ini harus terintegrasi betul. Sehingga ketika ini terintegrasi, maka ini bisa utuh bekerjanya. Saling ketergantungannya juga kita rancang di sini. Ini dia integrasi dimensi pertama. Dimensi kedua adalah keselarasan laju kematangan. Nah, tujuan kan sudah fix ya. Tujuan sudah fix. Membangun ini kadang-kadang lebih maju dari membangun ini. Atau membangun ini lebih maju dari membangun itu. Sehingga ada yang keteter. Sehingga integrasi tadi terganggu. Jadi keselarasan laju kematangan masing-masing ini juga menentukan. Itu adalah dimensi kedua. Dimensi ketiga adalah laju pembentukan hubungan yang tadi itu, yang mulai dari evolusi sampai ke revolusi. Agresif, ini progresif. Jadi ini seberapa kencang, seberapa ini nariknya. Jadi hubungan ini dalam menarik lajunya ini, kita harus memperhatikan dimensi ini dan dimensi. Jangan sampai ketinggalan. Kita bergerak dalam 3 dimensi. Ruwet amat ya. Nah kalau didalemin sebenarnya tidak sulit ya ini. Didalemin sebenarnya sederhana. Cuman nggak biasa aja. Ini masih baru, jadi terdengar asing. Yang penting dipahami dulu ada 3 dimensi ya. Jadi kalau rumus ini dipelajari, taktiknya enak sekali. Bahwa yang namanya kerjasama harus kerjasama yang strategik. Bergabung, berkumpul dengan orang harus yang saling melengkapi, saling menginikan. Kalau Pak Made-nya mau di kreatif, mau orang yang telaten, yang istiqomah, yang sangat konsisten dalam produksi, faktor produksi, pakailah orang yang produksi. Pilihlah orang yang introvert, yang memang orangnya seperti itu, yang nggak banyak akan sana kemari, dan bla bla bla. Itu bagaimana merancang saling ketergantungan yang mutlak. Jangan dia sudah pintar produksi, dia produksi sendiri lagi nanti. Kita bahkan menciptakan supply baru kan. Jadi musuh kita. Saling ketergantungan yang mutlak harus dirancang. Ini tentang siapa segmen pasar kita. Segmen pasar artinya dia harus diperlakukan tersendiri. Dia punya atribut tersendiri yang membutuhkan perlakuan tersendiri. Kemudian dia harus, ceritanya nih customer relation. Dia harus dijaga hatinya. Harus didelivery apa yang kita janjikan ke dia. Jangan sampai gagal janji. Apa itu? Adalah sesuatu yang tentu yang dia hargai. Value proposition. Inilah yang membedakan kita dengan pesaing kita. Apa bedanya kita? Kita bisa menawarkan yang lebih dari yang ditawarkan oleh pesaing kita. Yang cocok dengan segmen pasar ini. Apa alasan saya ambil dari kamu? Kira-kira itu. Apa alasan saya mengambil dari kamu?
Apa alasan saya mengambil dari kamu? Kenapa tidak ambil di tetangga? Karena kamu menjaga hati saya, karena kamu tepat janji, karena barangnya saya suka. Tentu ada proses yang namanya key process. Ini sumber dayanya, key resources. Sumber daya ini diolah di key process menjadi apa yang kita tawarkan, value proposition namanya. Yang dideliver dengan hati, barangnya nyampe, hatinya nyampe. Dia jatuh cinta terus dan janji kita tersampaikan. Dia menerima manfaat dari yang kita tawarkan dengan key process dan key resources-nya. Tentu semua ini tidak bisa disajikan sendiri, tidak bisa diadakan sendiri. Tidak mungkin kita bisa adakan sendiri. Kita membutuhkan key partner. Dengan berpartner, maka proses ini bisa terjadi. Proses ini terjadi, maka apa yang kita janjikan terproduksi. Dan secara fisik kita hantarkan, secara hati kita hantarkan. Menurut segmen masing-masing. Ada segmen ini, segmen itu, perlakuannya beda-beda. Dan selanjutnya kita perlu mendefinisikan yang namanya revenue stream, penghasilan. Ini rupiah atau dolar? Ini berdasarkan kemana-kemananya, berdasarkan proporsionalnya, sehingga ini bisa mewakili kepentingan para pihak. Saya ulangi supaya langsung nyantol. Yang disebut kepentingan para pihak tadi adalah ini, terwakili di rupiah tadi, salah satunya ya. Di sini sering salah kaprah. Contoh, ada satu klien, dia join dengan salah satu orang. Di awal dengan modal 2M. Sedangkan orangnya cuman 2M di awal saja. Dia nggak ikut kerja, nggak ngurusin bank, nggak ngurusin alat-alat, nggak ngurusin segala macam, tidak diurusin. Dia kasih 2M, kemudian temennya yang kerja, yang mengerjakan semuanya 2M. Terima gaji kecil lagi. Perusahaan sendiri jangan besar-besar lah, nanti ambil di untungnya aja, ceritanya gitu. Sedangkan partner yang satu lagi diem saja gitu. Dia yang kerja habis-habisan. Sahamnya dibagi 50-50, sangat lucu. Perusahaannya berkembang, sekarang proyek omsetnya sudah triliun. Tadinya puluhan juta, ratusan juta saja di awalnya. Jadi hati-hati dalam menyetel ini, hati-hati sekali. Jangan gampang, karena gampang sekali di awal, karena kita sangat perlu, kita bagi saham. Kamu 30%, kamu berapa persen? Padahal ketika aset kita bertumbuh besar, kita sakit hati, akhirnya pecah ribut. Termasuk diantaranya yang ini, urusan ini adalah sumbangsi kita ke lingkungan, CSR dan lain-lain. Harus disisihkan revenue-nya buat siapa? Buat perusahaan jelas. Buat siapa lagi? Dividen, lain-lain, di sini revenue stream-nya harus jelas. Ini adalah cost. Dipotong cost menjadi net profit. Ini harus dirancang secara baik, secara benar, dengan kalau nggak ada aplikasi, dengan Excel yang nyambung, mulai dari akuntansinya sampai ke, pokoknya harus nyambung aja. Kalau nggak nyambung, keputusannya bisa salah. Kalau kita bermain sendiri, bermain solo, ini amburadul, hajar aja lah, yang penting ujung habis bulan ada duit lebih. Yang penting belum siap kita untuk berpartner dengan orang. Jangan kata di pembagian ini, di pembagian peran saja
Ini sudah kacau. Partnernya mau pakai saudaranya dia, mau pakai langganannya dia, padahal perusahaan dalam perusahaan dan lain-lain. Wah, sering supplier kita anggap partner. Contoh ya, contoh. Satu perusahaan penerbitan punya toko buku terbesar di Indonesia. Dia berpartner dengan pabrik kertas, daripada kau simpen kertasmu di gudang-gudangmu, mendingan kau simpen kertasmu di toko bukuku dalam bentuk buku-buku. Jadi dia punya penulis, dia punya ini, itu, punya penerjemah dan lain-lain, penerbit dan lain-lain. Mengolah kertas yang dari pabrik kertas, supaya bisa disimpan di toko buku, dijual. Jadi pabrik kertas menyetok stok kertasnya di toko buku. Itu luar biasa permainan mereka. Ini sudah gila desainnya ini. Cash flow-nya dia jual cash, dia bayarnya bisa utang sekian bulan, jumlahnya masif, dan markup-nya dari kertas ke buku luar biasa. Kertas masih hitung ton, buku hitung berbuku. Anak sekolah kita tahu lah beli buku berapa kan. Novel ini itu, marginnya luar biasa, sistemnya luar biasa. Itu kecanggihan mendesain ini. Saling tergantung. Lah kalau kita mau seperti apa? Kalau diri kita sendiri, bisnis modelnya belum jelas, jangan coba-coba partneran sama orang, ribut nanti. Barang yang mau dikerjasamakan saja nggak jelas kan? Belum lagi faktor tersembunyi yang terjadi di sini. Kenapa saya bikin A, B, C, Z gitu? Ini Z ini musang berbulu domba ini. Ada sesuatu ini. Dia seperti A, B, C, D. Tapi dia Z. Ini bukan menakut-nakuti supaya kita tidak jadi bekerja sama dengan orang. Tapi supaya kita teliti dalam memilih. Karena tidak main-main, laju ininya sendiri sudah sendiri-sendiri toh. Bangun ini kapabilitas ini sudah proses ini. Kematangannya bisa terlalu laju di sini, terlalu laju di sini. Sering kejadian yang megang tabu pimpinan malah ketinggalan. Yang di sini kenceng larinya. Sehingga dilihat ini mengganggu, padahal dia suruh roba yang sudah cara kuno dan lain-lain. Sering kejadian itu. Sehingga harusnya bisa lari 200 km per jam, larinya cuma 50 km per jam. Keselarasan kematangannya seperti apa? Ini satu dimensi. Kualitas integrasinya seperti apa? Ini satu dimensi. Seberapa kita sabar menunggu, kapan masih harus evolusi, kapan sudah harus ini, kapan harus rombak total. Harus didefinisikan dari awal. Yang tujuannya kalau tidak berubah akan tumbang semuanya. Sudah pasti hancur, revolusilah. Yang kita perlu lebih progresif, jangan terlalu, zaman sekarang kayaknya evolusi sudah nggak dapet. Karena perubahan ketidakpastian begitu. Paling lambat progresif. Agresif dan revolusi. Malah banyak yang begitu. Terima kasih sudah mengikuti ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.